mungkin udah beberapa yang kenal dan ketemu. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman di sesi ini, sesi latihan atau workshop untuk menjadi moderator yang komunikatif. Walaupun sampai sekarang aku nggak tahu tuh parameternya gimana, sejujurnya. Sekali lagi aku mau menekankan ini untuk sharing, bukan menganggap aku yang lebih pro atau mungkin aku yang lebih pintar, tidak. Ini untuk sharing aja sejauh pengalaman dan pengetahuanku. Nanti mungkin teman-teman di sini yang pernah punya pengalaman bisa berbagi juga dan boleh di-counter juga atau mungkin dikritik dari pandanganku. Kita bebas aja ya. Merdeka belajar soalnya. Oke, lagi-lagi aku akan mulai dengan karena otak kita cuma bisa fokus 15 menit manusia itu, jadi aku akan mulai sekarang tanpa berbasa-basi. Sebentar, aku akan share. Ini bisa kelihatan, teman-teman? Bisa, Kak. Udah. Oke, thank you. Oke. Sebentar, ini Hilda ini udah di record ya? Atau aku yang record nih? Sudah, Kak, udah di-record. Oke, makasih. Terima kasih banyak. Oke, aku mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini workshop kita tentang cara menjadi moderator yang komunikatif. Di sini tips dan trik dan juga yang tadi aku sampaikan sejauh pengalamanku ya. Jadi yang memang kita harus membagi sebentar. Oke. Oke, kita akan mulai pembahasan hari ini tentang persiapan, fase persiapan, hari pelaksanaan, penutup, dan terakhir itu tips. Jadi kita akan bicara tentang 4 ini untuk saat ini. Jadi untuk pertama tentang persiapan. Ini paling penting sebelum kalian menghosting salah satu kegiatan. Yang pertama adalah kenali tema, topik, dan subtopik, bahasan yang akan dibahas. Sejauh pengalamanku baru-baru ini Coach Potato mengeluarkan sistem atau mungkin kebijakan kali ya. Jadi ada tema, kemudian dikerucut ke topik, terus ada subtopiknya. Mungkin ada keputusan sendiri yang diambil oleh teman-teman Coach Potato kenapa harus ada tema, topik, dan subtopik. Kemudian biasanya untuk live IG itu briefnya sudah disiapkan oleh Mas Titus sebagai penanggung jawab untuk seminar diskusi publik. Jadi sebelum kalian akan menghosting sesuatu, Mas Titus biasanya akan ngebrief kalian tentang apa yang harus dilakukan dan memberikan 2 halaman briefing yang harus kalian baca dan itu sangat penting. Nah, poin kedua adalah di fase persiapan itu elaborasikan. Ini maksudnya adalah kalian bisa dengan kreativitas kalian mencari info-info yang tipis-tipis gitu. Jadi kayak nambahin wawasan aja sebagai bentuk upaya untuk kegiatannya tidak melulu konstan ke tema-tema yang hanya di topik-topik atau pembahasan yang hanya ada dilampirkan di brief yang dikasih Mas Titus. Jadi ada pengembangan pertanyaan. Karena biasanya di brief Coach Potato itu ada bullet point yang harus dijawab oleh narasumber dan alangkah kakunya ketika kita hanya mengikuti 4 atau 5 pertanyaan itu aja, sedangkan biasanya durasinya 1 jam sampai 1,5-2 jam gitu. Kemudian langkah yang kalian harus lakukan adalah runutkan. Runutkan artinya kalian harus tahu banget step by step apa yang harus kalian lakukan. Pertama, kalian harus bangun frame of mind-nya, inner state kalian untuk memulai dengan pertama harus ngapain dulu nih? Oh, ternyata harus salam dulu, sapa penonton. Kedua apa nih? Oh, harus pembukaan koci, pembukaan Coach Potato yang sudah ada template-nya, nanti akan saya kasihkan. Kemudian setelah ini apa lagi nih? Setelah ini apa lagi? Dan itu
kalau memang kalian punya keterbatasan untuk mengingat, alangkah baiknya ditulis. Jadi bullet point apa yang harus kalian lakukan. Runutkan gitu. Setelah kalian siap dengan diri kalian sendiri, maksudnya kalian sudah siap dengan persiapan kalian, kontaklah pembicara. Jadi pertama fungsinya adalah kita mau ngebangun dan sekaligus memperkenalkan diri kita. Jadi ketika kita ketemu nanti di face to face, baik di IG story, live, IG live, atau di webinar, kita tuh nggak ketakutan gitu, atau mungkin nggak sama-sama surprise kayak, oh gini tuh ternyata pembicaranya, oh gini tuh ternyata hostnya. Jadi untuk membangun itu kita harus duluan mengkontak pembicara sebagai bentuk hormat kita pertama, yang kedua untuk bikin relasi lebih baik gitu ke depannya, dan itu penting banget dan itu harus kalian catat. Nah, kemudian ada namanya persiapkan pertanyaan. Ini juga poin paling penting. Mungkin kalian juga punya pengalaman ketika ngikutin IG live atau mungkin webinar, ada host atau pembicara, mungkin pembicara udah habis pembahasannya, kemudian dia bingung mau ngomong apa, atau mungkin dia udah jelasin sesuatu. Akhirnya ada pause di situ, ada gap di situ, terus mau ngapain gitu. Atau mungkin ketika sesinya selesai, kalian lemparkan pertanyaan ke audiens, kalian bilang, ada pertanyaan teman-teman, ternyata as you can see, teman-teman di Indonesia kan kadang kalau nggak dilecut dulu, biasanya ya, bukan semuanya, kalau nggak di trigger dulu dengan pertanyaan-pertanyaan dimulai orang lain, dia nggak akan nanya. Nah, pertanyaan persiapan inilah penting banget bagi kalian. Jadi ketika tulisannya udah selesai, mohon maaf, ketika webinarnya udah selesai, kalian pancing dulu dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalian siapkan. Tapi tetap ditawarkan dulu ke audiens. Kalau seandainya audiens ada yang respon banget, nah pertanyaan kalian yang sudah kalian siapkan disimpan dulu selama belum terjawab, nanti dipakai ketika ada jeda. Jadi fungsinya pertanyaan yang kalian siapkan itu ketika nanti ada gap itu tadi, space itu tadi untuk bikin acara terus berjalan. Kemudian terakhir adalah persiapkan hal-hal lain. Hal-hal lain di sini yang aku maksud adalah teknis. Misalnya kayak di IG Live, aku nggak tahu ya, mungkin kalian lebih paham. Misalnya kita butuh aplikasi IGTV dulu untuk bisa upload IG Live di akun kita di Instagram. Atau mungkin pencahayaan kamar yang kurang, kalian harus siapkan. Kemudian misalnya kalau kita lagi IG Live, kita nggak ada stand handphone atau mungkin tripod, kita harus akalin pakai apa. Jadi jangan ketika acara handphonenya nggak tahu ditaruh di mana, akhirnya dipegang, tangannya kebetulan tremor, akhirnya goyang-goyang. Tidak krusial, cuma terlihat tidak proper aja. Dan menurutku makanya aku masuk ke persiapan hal-hal lain. Selanjutnya berapa tuh? Ketiga mungkin ya, atau keempat, perhatikan hal teknis seperti aplikasi barusan tadi yang kalian lihat ada jeda lagi karena permasalahan teknis. Kemudian juga baterai gadget, apakah udah siap atau enggak. Kemudian yang paling penting adalah kaliannya gimana, ya. Itu suara dari Dinda. Oke, maaf ya Dinda, aku mute. Aku lanjut ya. Permisi Mas Ade. Ya. Di layar aku tampilan slide-nya tuh kayak ada yang ketutup 1-2 hal. Ini di laptop aku aja apa teman-teman juga gitu ya? Oh, I'm sorry. Ini kayaknya ini memang ada bar sih di kirinya, tapi aku bingung naruh barnya di mana ya. Atau barnya ini bisa dikeluarin ya. Nah, ini yang paling penting nih. Soalnya kalau kita rada gaptek juga bingung juga. Kalau di sini aman? Bisa lihat? Enggak, masih ketutup kalau di aku. Oh, maksudnya poin-poinnya kelihatan ya? Iya, poinnya kelihatan. Tapi enggak seluruhnya itu ini, Mas. Oh iya, itu biasanya memang ada, kalau aku yang live dan share screen ini memang langsung ada itunya sih. Nah,
selama poinnya kelihatan aja nggak masalah ya. Oke. Oke, aku lanjutin ya. Hari H, hari pelaksanaan. Jadi kalian harus mulai lebih awal. Misalnya mulai jam 1, kalian datanglah sebelum jam 1 kurang 15. Aku ngasih 15 menit sebelumnya. Aku tulis di sini karena berdasarkan pengalaman kemarin dengan salah satu mahasiswa kita di Hungaria, itu kami 25 menit sebelum 20 atau 25 menit sebelum acara. Jadi ada begitu, menurutku lama banget kita diam-diaman dan saling tatap-tatapan di Instagram. Jadi awkward juga lama-lama, apalagi kalau cewek sama cowok gitu kan. Jadi kita saling curi-curi pandang, ini mbaknya mau diapain ya, aku sebagai host. Mbaknya mikir, aku harus ngapain ya. Akhirnya kita juga berapa kali beradu pandang, saling lirik-lirikan, dan itu awkward banget. Makanya aku bilang 15 menit, oke, atau mungkin 10 menit kalau kalian sudah siapkan semuanya. Gitu. Aku lanjut. Reminding pembicara. Jadi kalian harus kontak lagi, mungkin 30 menit sebelum acara atau 1 jam sebelum acara. Siapa tahu kalau narasumber kita yang sibuk dan punya kegiatan lain, tentu dia punya kesibukan lain. Jadi tidak apa-apa dikejar. Minta tolong untuk siap-siap gitu, karena akan dimulai. Yang ketiga adalah buka dengan template yang sudah disiapkan. Karena di IGTV dan webinar biasanya sudah disiapkan oleh Mbak Ani. Itu salah satu bagian dari Coach Potato. Dia sudah bikinkan template dan itu pakem dari CP sendiri. Dan menurutku itu sangat penting dan vital karena bikin kita profesional terlihatnya. Jadi harus kalian bacakan. Gitu. Mulai pembahasan dengan pertanyaan. Ini aku kasih dikit aja. Misalnya kalian sudah sampaikan objektif kalian, bla 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 bla. Setelah kita mau lempar ke pembicara, kalau aku stylenya aku akan mulai dengan pertanyaan. Misalnya kayak semalam tentang web developer. Nah ini menarik Mas. Apa sih web developer itu? Nah itu kayak stimulus pembicara untuk dia terchallenge untuk oke, gini loh Mas. Jadi ada magic-nya di situ yang bikin otomatis spontaneously pembicaranya akan ngomong gitu. Jadi dia ngerasa tertantang, kita sebagai host acara kita berjalan gitu. Sejauh ini suaraku aman ya? Need respon? Aman, Kak. Oke, thank you. Oke, aku lanjutin. Gestur tubuh, ini yang paling penting. Kebanyakan teman-teman volunteer atau mungkin teman-teman lain yang sebagai host nganggap ini nggak penting. Cuma gestur itu paling penting. Gestur kenapa penting? Pertama begini, tunjukkan kalau kalian tuh curious dan kemudian kalian fokus sama pembicaraan ini. Memang kita sometimes jadi host itu butuh, kita harus organize ini, kita harus ngurusin ini, kita harus, apalagi kayak host sekarang, aku harus admit partisipan yang baru datang, kemudian aku harus ngurusin slide, tadi juga ada trouble tentang bar yang menutup ini, jadi banyak banget. Nah, gestur tubuh ini penting ketika kalian berhadapan atau udah mulai di hari pelaksanaan, maksudnya di hari hanya. Contohnya, kalian bisa coba mengekspresikan diri untuk curious dengan ekspresi muka, atau gestur kayak ngangguk-ngangguk, atau kalian coba menarik juga ya Mas. Nah, sentilan-sentilan kayak gitu bikin stimulasi bahwa pembicaraan kita itu dapat challenge gitu. Pembicara akan ngerasa kayak gitu, narasumber akan merasa, orang ini merhatiin, orang ini fokus nih. Kalau dia enjoy sama host, dia nggak akan ngelihat berapa jumlah partisipan yang datang gitu. Even itu cuma 2 atau 1, ketika kita udah ngobrol enak kayak gini, dia akan keluarkan semuanya. Nah, keluarkan semuanya itu juga ada teknik terakhir, labeling dan mirroring. Sejujurnya ini adalah teknik negosiasi. Mungkin teman-teman dari HI atau mungkin dari sosial tahu banget. Labeling dan mirroring ini penting banget. Sebelum aku ulik lebih dalam, yang ketujuh adalah fokus ya. Tetap fokus lagi. Jadi yang ke-distract dengan hal-hal lain. Apalagi mikirin
makan apa, atau nanti malam mau ngopi di mana, atau mau jalan dengan siapa, atau pacarku mana, gitu-gitu jangan, tapi fokus sama caranya. Nah, ngobrolin tentang labeling. Aku harap teman-teman fokus ke labeling ini ya, karena ini ilmunya bagus banget yang aku dapat. Sebentar, ini teknis lagi. Labeling. Labeling itu secara singkat itu self-claim untuk mendapatkan informasi lebih. Tujuannya kalau dalam diskusi itu sebenarnya berjalannya pembicaraan. Jadi pembicaraannya akan jalan terus, baik kontra atau non kontra. Nah, ini akan kujelaskan singkat. Nah, self-claim itu misalnya katakanlah pembicara kita bilang sesuatu hal. Misal dia bilang kayak gini. Iya Mas, di daerah selatan Kalimantan itu ada kelinci berwarna coklat gitu dia bilang. Terus kalian coba buat dengan gestur kalian yang curious banget, terus kalian, berarti kebanyakan coklat di sana Mas ya? Berarti di sana nggak ada yang putih Mas ya? Self-claim, dan itu bentuk labeling. Jadi itu sebenarnya kan non kontra. Ya dia akan jawab langsung, enggak Mas, mayoritas memang coklat, tapi di sana ada yang putih juga gitu. Nah, di situ ntar dia akan jelasin terus. Nah, fungsi dari labeling adalah itu. Jadi kalian self-claim dengan pengetahuan kalian sendiri, kemudian dielaborasikan, kalian tanyakan lagi. Jadi kayak argumen, self-argumen kalian. Ketika baik itu salah atau benar, nggak masalah. Yang penting tujuan kita, diskusi kita jalan terus gitu. Nah, ini seni dari ilmu sosial yang mungkin jarang dipunya sama orang Indonesia. Makanya ini sering kupakai ketika aku diskusi sama teman-temanku yang sedikit tertutup. Ada yang tertutup banget yang nggak mau ngobrolin tentang hal-hal pribadi dia. Ketika aku pakai labeling, dia akan terus cerita. Ujung-ujungnya setelah kita pulang dari kopi shop, dia akan cerita, loh kok aku jadi ngomong semuanya ya deh? Harusnya aku nggak ngomong ini loh, harusnya aku nggak ngomong ini. Nah, aku cuma senyum aja gitu. Ya, ini teknik labeling. Kalian bisa praktekkan ke pasangan kalian masing-masing. Jangan orang tua, dosa. Oke. Mirroring. Mirroring ini menanyakan ulang. Jadi bentuk rasa ingin tahu, curious tadi. Tujuannya agar pembicara berjalan juga sama seperti labeling, karena scope kita adalah hosting ya, jadi host gitu, bukan sebagai negosiator gitu. Jadi mirroring ini misalnya aku akan kasih tahu gini. Caranya, misalnya teman kalian datang, ini yang relate banget sama umur kalian ya, teman kalian datang, terus dia bilang kayak gini, aku nggak suka banget sama Ade itu. Nah, kalian yang mirroring, karena kalian ingin tahu informasi lebih banyak, kalian akan bilang kayak gini, nggak suka sama Ade. Nah, dia langsung ke stimulus. Iya, dia tuh kayak gini, dia tuh kayak gini. Nah, itu bentuk mirroring. Jadi kalian menanyakan ulang, nggak suka sama Ade. Terus kalau seandainya dia datang lagi dengan pernyataan lain, kalian coba mirroring lagi dan labeling lagi. Itu switch up, switch on aja. Maksudnya ganti-gantian aja. Jadi kayak, iya si Ade tuh ini. Dia tuh suka banget loh ngambil makanan orang. Iya, ngambil makanan orang di kampus. Jadi dia tuh suka malak ini. Nah, itu bentuk mirroring. Tapi tentu dengan dosis yang tepat ya. Jangan semuanya di mirroring, malah kalian kayak nggak genah nih, orang Jawa bilang. Nah, fase penutup. Di fase penutup, setelah ini tentu kalian bisa mengucapkan terima kasih untuk ini, kemudian komplimen kayak wow, atau mungkin kalian bisa bilang, wah menarik banget Mas, wah fruitful banget Mas, wah keren banget nih. Jadi komplimen, itu tuh komplimen butuh karena kita mau build up reassuring, jadi rasa yang bikin orang nyaman dengan kita gitu. Apresiasi, reassuring, terus mereka akan lebih respect sama kita dan institusi kita. Kemudian buat highlight dari diskusi. Kalau kalian punya kesusahan juga untuk mengingat, kalian tulis, kemudian kalian sampaikan di sini, highlight. Siapa tahu teman-teman yang baru masuk di tengah nggak tahu di awal. Jadi kalian bisa kasih ucapan terima kasih sesuai template, sudah disiapkan. Kemudian perhatikan teknis lainnya. Misalnya, lagi-lagi tentang software, kemudian teknis lain seperti handphone atau segala macam, dan itu diperhatikan banget.
yang terakhir adalah sampaikan template penutup yang sudah disiapkan. Nah, aku pengen ngasih tahu di penutup ini template penting banget. Cuma kalau seandainya kita baca, mungkin awal-awal kita akan baca itu ngerasa kayak kaku banget. Kalau menurut pribadiku, jadi aku lebih suka cari poinnya. Jadi susunannya apa nih? Oh, terima kasih dulu, kemudian menyampaikan coach itu apa, coach potato itu apa, kemudian apa namanya media sosial kita apa gitu, kayak campaign buat itu. Jadi itu menurutku. Kemudian terakhir, fun fact. Ini diperhatikan banget, mungkin berguna juga buat kalian nanti yang mau ujian, wawancara pekerjaan, ujian skripsi maksudnya, wawancara pekerjaan atau diskusi atau berargumen dengan pasangan. Pertama, ternyata kebanyakan host yang ini nih yang punya masalah kurang terlihat menarik itu karena verbal barrier. Jadi dia kekurangan kosakata yang bisa menutupi kosakata yang hilang. Sebenarnya dia tahu, cuma dia hilang aja kayak apa sih istilah kayak gitu loh. Jadi kayak ini. Sebenarnya kalau kalian sadar, aku punya verbal barrier yang bagus, cuma aku punya pause. Pause-nya karena aku sering bilang gitu-gitu. Sebenarnya dalam satu atau dua pekerjaan itu nggak baik, apalagi dosen, kemudian public speaker, speaking maksudnya, dan PR segala macam itu nggak boleh ada cuma aku masih punya itu. Jadi ada verbal barrier di situ. Nah, keluasan ini terkonek sama kosakata tadi. Jadi kalau kalian punya kosakata yang baik dan banyak, apalagi bahasa-bahasa menarik lainnya, itu enak banget nanti untuk keluasannya. Ketiga, ternyata orang lebih suka ngelihat diskusi live IGTV ya, yang ya konsepnya tentang pekerjaan coach food itu yang friendly dan asik. Jadi vibe-nya itu ya vibes kita ngobrol gitu, bukan vibes untuk workshop. Sebenarnya ini vibes workshop ya. Sebenarnya aku kurang tertarik kayak gini. Aku lebih suka kayak friendly dan asik. Makanya tadi beberapa kali aku tanya ke kalian untuk aku butuh suara, butuh respon. Aku tanyain ke kalian karena aku lebih suka kayak gitu. Even nanti aku jadi tenaga pengajar di salah satu universitas, aku akan minta dua arah lah gitu, jangan satu arah. Nah, kemudian yang keempat adalah tunjukkan kalau tertarik kayak yang gestur tadi dengan pertanyaan labeling dan mirroring, dan itu yang paling penting. Nah, kelima adalah kurangi disrupsi. Nah, disrupsi ini terkait sama pembacaan template. Jadi aku pengalaman pribadi karena aku baca template, kepalaku pasti ke kanan kan karena aku pakai dua gadget, jadi ke kanan terus atau mungkin nunduk handphonean atau apa, terus mata melihat keluar, terus ada yang ya sip ada yang angkat telepon. Nah, kurangin disrupsi itu. Takutnya pembicara kita nggak terima, kemudian partisipan kita nggak terima gitu. Ini kok nggak profesional banget sih, dan aku kira itu sangat penting. Nah, itu aja dari diskusiku. Karena ini workshop, kita akan ada simulasi. Nah, siap-siap kalian. Jadi ini simulasi. Yang pertama adalah, sebentar. Oke. Simulasinya ada case di 1, ada case 2. Teman-teman tolong cepat di foto. Aku tunggu. Di foto dulu untuk kalian bikin. Oke ya, aku anggap sudah ya. Nah, simulasi ini case 1 atau case 2, monggo kalian pilih masing-masing. Nanti kalian akan praktis langsung setelah aku kasih waktu untuk persiapan dengan metode-metode yang udah aku kasih tahu tadi. Ini nggak ada masuk ke poin pembahasan, artinya kalian singkirkan dulu poin pembahasan. Ini khusus untuk opening ya. Jadi kalian boleh pilih case 1 atau case 2. Dengan teknik kayak gini, mudah-mudahan sudah kalian foto. Kemudian aku akan share template yang sudah ada dari Coach Potato. Ini template untuk pembukaan. Nah, kalian bisa padu-padankan yang tadi dengan yang ini. Makanya tadi aku minta foto ya.
case itu kalian masukkan ke sini, nanti kalian akan buka salah satu live, IG Live atau webinar sebagai host atau moderator menyampaikan hal tadi. Yang paling penting ingat, yang aku tadi adalah guidance, tapi bukan berarti itu strict atau ultimatum kalian harus melakukan kayak gitu. Aku orangnya lebih suka variatif, varian. Jadi kalau kalian punya karakteristik kalian pribadi, aku malah lebih suka, artinya lebih berwarna gitu. Jadi nggak perlu harus kayak Mas Ade bilang nih harus kayak ini, enggak. Ya, jadi itu guidance saja. Ini setelah ini, ini setelah ini yang ini. Itu ya. Sampai sini teman-teman bisa ya, maksudnya sampai ya yang aku sampaikan. Halo. Oke. Aku kasih 15 menit. Enggak, 10 menit untuk kalian mempersiapkan ini, mempersiapkan opening. Dan semuanya akan sampaikan tugas mereka masing-masing nanti setelah 15 menit ke depan. Aku tunggu dari sekarang ya. Mohon dipersiapkan. Diskusikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung tanyakan. Aku standby di sini.